Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang budiman, pada video kali ini marilah kita lanjutkan mempelajari bersama tentang beberapa kesunahan yang dilakukan di pertengahan sholat. Baiklah, mari langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. As-sabi'u wal isruna wa yusannu at-tasyahudul awal wa yusannu fihi ma qad taqaddama minat tasyahudil akhir illa sholata alal al fa fiha khilafun waqtiral qawlu bisunnatiha li sihatil hadis. Yang ke-27 kesunahannya adalah duduk tasyahud awal, melakukan tasyahud awal. Disunahkan juga dalam tasyahud awal, yaitu sesuatu yang disunahkan dalam tasyahud akhir kecuali bacaan sholawat kepada Ali, pada al, yaitu keluarga Nabi, karena di situ masih ada khilaf. Dan qaul atau pendapat yang dipilih yaitu menganggap bahwa membaca sholawat kepada ahli atau keluarga itu dihukumi sunnah karena hadisnya sahih. Wali adami wujudi tatwil lau ata biha. Alasan lainnya yang menganggap bahwasanya membaca sholawat kepada ahli atau keluarga itu sunnah karena dengan membaca sholawat kepada keluarga Nabi tidak terjadi penambahan durasi yang berlebihan saat tasyahud awal. Jika lafaz yang digunakan demikian, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa alihi. Wa illa tawarruku fa yaftarishu fihi wa la yad'u ba'dahu. Dikecualikan juga dari beberapa kesunahan tasyahud awal yang terdapat di tasyahud akhir, yaitu duduknya iftiros, bukan duduk tawarruk, dan juga tidak berdoa setelah membaca sholawat kepada Ali. Li'annahu mabniun ala takhfif, karena duduk tasyahud awal durasinya sangat singkat. As-saminu wal isruna al-i'timadu biyadaihi alal ardi indal qiyam min sujudin au tasyahudin au istirahatin. Yang ke-28, bersandar dengan kedua tangan yang diletakkan di atas tempat sujud, di atas bumi, saat akan berdiri dari sujud atau tasyahud atau duduk istirahat. At-tasi'u wal isruna at-tasbihu minar rajuli wat tasfiqu minal mar'ati idza nabahuma syai'un. Yang ke-29, membaca tasbih dari golongan laki-laki atau menepukkan tangan dari golongan perempuan jika terjadi sesuatu di dalam sholat. As-salisuna al-khusyu'u fi kulli sholat. Yang ke-30, yaitu khusyuk di dalam setiap sholat. Apa itu khusyuk? Bahwa sukunul a'dha'i ma'khuduril qalbi wa tatabburil qira'ah. Yang bagi takalluful khudur wa kullama tafallat minhu a'adahu wa talabahu fa yakunul khuduru fi kulli shalah fa illam yastati fa fi salasati mawadi'a kama qala ba'duhum. Yang dimaksud khusyuk adalah diamnya anggota tubuh beserta hati yang mengangan-angan makna dari apa yang dibaca. Maka sebaiknya untuk memaksa atau semampu mungkin untuk menghadirkan hati
menghadirkan makna bacaan dalam sholat. Maka setiap kali hati berpaling, hendaklah berusaha untuk mengembalikan konsentrasi. Maka konsentrasi tersebut dihadirkan di setiap sholat, di setiap gerakan sholat, di setiap bacaan sholat. Maka jika tidak mampu melakukan hal itu, minimal dilakukan pada 3 tempat, seperti yang difatwakan oleh sebagian ulama. Al-awalu inda qauli wajjahtu wajhi. Saat membaca doa iftitah, wajjahtu wajhi, aku menghadapkan wajahku, menghadapkan seluruh tubuhku. Selanjutnya, lilladzi fataras samawati wal ard, kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Asani inda qauli iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hendaknya dipahami maknanya, diresapi maknanya, dihadirkan di dalam hati. Hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku meminta tolong. Asalisu inda qauli assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam bagimu wahai nabi, dan rahmat Allah serta barokahnya bagimu. Faidatun qalal imamu al-Ghazali rahimahullah ta'ala al-muhafazatu ala sholati takunu bisalasati asya'a. Faidah yang perlu juga dicatat, Imam Ghazali rahimahullah berkata, menjaga kesempurnaan sholat itu terjadi atau terwujud dalam 3 hal. Al-awalu isbagul wudu, yang pertama menyempurnakan wudu. Asani al-iksaru minal adiyati fi sholatihi kulliha, yang kedua memperbanyak doa saat sholat, dalam gerakan apapun, dalam posisi apapun. Asalisu takalluful hudur, yang ketiga berusaha untuk menghadirkan hati, mengkonsentrasikannya saat memahami bacaan-bacaan sholat. Al-ihda wa salasuna at-tazayyunu wa tajammulu fiha wa dzalika bi umurin. Kesunahan yang nomor 31 yaitu berhias atau berdandan untuk sholat, yaitu yang dimaksud dengan berdandan di sini dengan beberapa cara. Al-awalu lubsul imamati, yang pertama memakai serban yang dilingkarkan di kepala. Asani lubsur rida, yang kedua memakai serban yang diserempangkan di pundak. Asalisu lubsul jubbah, yang ketiga memakai jubah. Ar-rabiu lubsul khotam, memakai cincin. Al-khamisu lubsut toilasan fi haqqi man yaliku bihi, yang kelima memakai jubah hijau bagi orang yang pantas memakainya. Di sini jubah hijau umumnya dipakai oleh para alim dan orang-orang soleh lainnya. Asadisu at-tatayyubu, yang keenam memakai wewangian. Asani wasalasuna ayusolliya ila sutratin. Kesunahan yang ke-32, sholat dengan menggunakan tutup atau tirai penghalang. Mas'alatu sutratil musolli, masalah-masalah yang terkait dengan tutup atau tirai penghalang bagi orang yang sholat. Marotibus sutrati, yang pertama derajat atau urutan tirai bagi musolli arbaatun, ada 4. Tirai yang dimaksud di sini tanda untuk
agar seseorang tidak lewat di depan orang yang sedang sholat. Al-awwalu sakhisun au jidarun au sariyatun la yang kusur tifa'u zalika an sulusai ziro'in walayab udu anhu aksara min salasati azru'in. Yang pertama di sini menggunakan tirai atau tutup, menggunakan sesuatu yang tegak atau tembok atau sebuah tiang yang tinggi dari masing-masing itu tidak kurang dari sepertiga ziro. Satu ziro kira-kira 50 cm, ya hampir 20 cm. Dan jauhnya dari sutroh yang berupa sesuatu yang tegak berdiri itu ke arah musolli tidak lebih dari 3 ziro, tidak lebih kira-kira 1,5 meter jarak antara tirai dan orang yang sholat. Asani ayan siba ason, yang kedua menancapkan tongkat, jadi sebagai tanda agar seseorang tidak lewat di depannya. Asalisu ayafurusha sajadatan, yang ketiga menggunakan sajadah. Ini yang paling umum, menggunakan sajadah agar seseorang tidak bebas untuk lewat di depan orang yang sholat. Ar-rabiu ayakhutto khoton, yang ketiga menggunakan tanda yaitu garis, jadi menggaris sesuatu di depan tempat sholat sebagai batas agar orang tidak bisa lewat di depan orang yang sholat. Wal afdolu fi sutrati antakuna an yaminihi aw yasarihi, yang paling utama menggunakan tirai tersebut diletakkan di arah kanan atau di samping kiri orang yang sholat. Wa idza kanat sutratu mu'tabaratun fayahrumu al-mururu wa yundabu lil musalli taf'ul mari. Jika sutra atau tirainya sudah memenuhi kriteria seperti yang disebutkan di atas, mulai dari nomor 1 sampai nomor 4, maka haram hukumnya bagi orang untuk lewat di depan orang yang sholat, dan disunahkan juga bagi orang yang sholat untuk menghalau orang yang lewat di depannya jika telah memasang sutroh atau tirai dengan kriteria seperti ini. Wa idza lam takun as-sutratu mu'tabaratan fayukrahu al-mururu wa la yajuzu lahu daf'ul mari. Tapi jika tirainya tidak memenuhi kriteria, maka makruh hukumnya untuk lewat di depan orang yang sholat, dan bagi orang yang sholat tersebut tidak boleh untuk mencegah orang yang lewat di depannya. Walayu tadu bimartabatin ma'awujudil lati qoblaha, sesuai dengan urutan nomor 1 sampai nomor 4 tadi. Jika sesuatu yang di atasnya ada, maka sesuatu yang di bawahnya tidak dianggap. Wa kullu soffin sutratuhu sofful ladzi amamahu wa sofful awalu sutratuhu sutratul imam. Jika semisal sholat berjamaah ada beberapa baris, beberapa shaf, maka tirai atau penghalang shaf yang di belakangnya itu adalah shaf yang di depannya. Dan untuk shaf yang paling pertama, shaf yang paling depan, maka penghalangnya adalah penghalang milik imam atau sutroh milik imam.
Wa yajuzu al-mururu ma'a wujudi sutrati fi arba'i halatin. Jika tadi sudah disebutkan, semisal sudah ada sutro atau tirai atau penghalang sudah dipasang, itu hukumnya haram untuk lewat di depan orang yang sholat, maka di sini ada beberapa keadaan di mana diperbolehkan untuk lewat di depan orang yang sholat walaupun ada sutro. Al-awalu idza kana fi harami Makkah fi mahalli tawafi faqat. Yang pertama, jika tempatnya berada di tanah haram Mekah di tempat tawaf saja. Jadi di situ diperbolehkan, ada dibebaskan untuk melewati di depan orang sholat, lewat di depan orang sholat selama itu masih dalam tempat tawaf. Asani idza qassara al-musalli bi an shalla fi thariq. Yang kedua, jika sudah memasang sutroh tapi seseorang yang musalli sembrono, tidak memandang tempat, semisal sholat di jalan umum, maka boleh saja dilewati di depannya. Asalisu idza wajadal musalli furjatan fayajuzu lahul mururu lisahdil furjati. Yang ketiga, jika sudah memasang sutro tapi ternyata di soft di depannya ada yang kosong, maka boleh lewat di depan orang yang sholat untuk mengisi soft yang kosong di depan. Ar-rabiu idza kana muttarron bi angkana yuridu qada al-hajati asna as-sholat. Yang keempat, jika terpaksa, semisal ingin buang hajat di pertengahan sholat, maka boleh lewat di depan orang yang sholat. Demikianlah pembahasan kita tentang beberapa kesunahan di pertengahan sholat. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bisa membawa manfaat dan ibadah kita semakin bertambah kualitasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.